buah cintanya Allah kepada hambanya. 124.000 nabi dan rasul Allah titipkan agama untuk seluruh manusia, agar seluruh manusia semuanya bahagia, selamat dunia akhirat. Apakah yang berprofesi sebagai petani, sebagai pengusaha, apapun profesinya, dimanapun ia berada, kalau ingin bahagia selamat dunia akhirat, syaratnya adalah amalan agama sempurna. Hadirin, sering kita dengar bagaimana dikisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditangkap Raja Zolim, dilemparkan ke dalam kobaran api. Malaikat menawarkan diri, tetapi Nabi Ibrahim katakan cukup Allah sajalah yang menjadi penolong. Sampai Nabi Ibrahim di dalam kobaran api, sampai perintah Allah kepada api untuk memberikan keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kobaran api 40 hari 40 malam, Nabi Ibrahim sejahtera, aman, bahagia, selamat. Sedangkan raja yang melemparkannya berada di dalam istana, makanan terenak ada di sana, pengamanan tercanggih ada di sana, kemewahan ada di sana, tetapi Namrud justru celaka. Jangankan di istana, di akhirat juga celaka. Itu kan nabi Pak, ada yang bukan nabi. Sayyidina Bilal radhiyallahu hadirin adalah seorang budak. Ketika terima Islam, maka kemudian tuannya tahu, diminta tinggalkan agama. Dengan iming-iming diberikan kemerdekaan. Tapi Sayyidina Bilal radhiyallahu tidak mau. Maka Sayyidina Bilal pun dicambuk, disiksa berdarah badannya. Tidak cukup itu, dijemur di tengah hari panas, ditindih batu besar, diminta tinggalkan agama. Sayyidina Bilal katakan ahad, Allah yang satu. Maka ketika ditanya oleh sahabat, wahai Bilal, kapan saat-saat kamu paling bahagia dalam hidupmu? Apakah ketika engkau diangkat menjadi gubernur tanpa kampanye, tanpa debat, atau ketika kamu mempersunting wanita tercantik di zaman itu? Maka Bilal radhiyallahu katakan, bukan. Sesungguhnya saat-saat paling bahagia dalam hidup saya ketika tuan saya menindih batu besar, mencambuk badan saya, menjemur saya di tengah hari panas, kemudian meminta saya untuk meninggalkan agama, dan saya katakan ahadun ahad. Disitulah puncak kebahagiaan saya. Maka hadirin sekalian, hari ini banyak orang ingin mengejar kebahagiaan dengan cara mengejar menjadi terkenal, menumpuk-numpukkan harta, berebut dengan jabatan dan kekuasaan, tetapi kemudian agama ditinggalkan. Tidak salah ingin jadi orang kaya, silahkan. Ingin jadi penguasa, silahkan. Ingin terkenal, silahkan. Tapi jangan sampai kita lupa untuk menyempurnakan agama. Karena kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan manusia di dunia sementara akhirat selama-lamanya, ukurannya bukan kepada tinggi badan, bukan kepada besarnya rumah, tetapi seberapa sempurnakah agama pada dirinya. Maka hadirin sekalian, insya Allah pada tanggal 28, 29, 30 November nanti akan ada acara yang besar, yang kurang lebih 1,5 juta sampai 5 juta orang akan hadir di sana. Kepada seluruh pengurus masjid, pengurus mushola, para umat Islam diundang ke sana. Untuk apa? Ada acara tabligh akbar, dan ada juga acara doa akbar, ada juga acara makan akbar. Kemarin kami sudah berjumpa dengan Menteri Agama, insya Allah Menteri Agama pun akan hadir. Dan kita doakan juga Presiden Prabowo juga akan hadir. Dan juga ulama-ulama di Indonesia juga akan hadir. Begitu pun ulama-ulama di dunia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tanggal 28 dan 30 November itu kita harapkan betul setiap kita bukan menjadi tamu, tetapi setiap kita menjadi tuan rumah. Caranya adalah pastikan untuk kita mengundang saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak laki-laki kita untuk hadir pada tanggal 28, 29, 30 November. Di situ nanti akan dibicarakan bagaimana pentingnya iman dan amal. Hari ini hadirin sekalian, pembicara mengenai dunia di mana-mana, sehingga kebesaran dunia wujud pada diri umat hari ini. Tetapi pembicaraan mengenai iman dan amal soleh hari ini susah betul kita temukan.
sehingga seakan-akan iman tidak penting, amal soleh tidak penting. Dan yang kedua akan dibicarakan bagaimana pentingnya kita mencintai masjid, memakmurkan masjid dan musola. Indonesia ini dikenal sebagai satu-satunya negara di dunia yang punya 1 juta masjid. Harusnya Indonesia adalah negara yang paling makmur, paling sejahtera, paling bahagia rakyatnya kalau masjidnya betul-betul dicintai, kalau masjidnya betul-betul dimakmurkan. Tapi hari ini Masya Allah, Indonesia ini negeri yang dikatakan hijau royo-royo berhutang kepada negeri yang kering kerontang. Negeri yang dikatakan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi, maknanya tidak ada kebaikan untuk manusia yang tidak Allah berikan. Iklim terbaik di muka bumi ini Allah berikan kepada Indonesia. Kalau ada panas, panasnya tidak menyusahkan. Kalau ada dingin, dinginnya pun tidak menyusahkan. Tapi kalau kita lihat negeri orang hadirin, kalau musim dingin datang, salju turun, jalan penuh salju, atap rumah penuh salju, depan pintu salju, menyusahkan. Tetapi ketika musim panas datang, parkir mobil dan motor di luar, ban-bannya jadi memuai hancur. Hadirin sekalian, tanah paling subur di dunia ini Allah berikan kepada Indonesia. Konon katanya tongkat kayu dilempar jadi tanaman, saking suburnya Indonesia. Dulu dikatakan korma tidak bisa tumbuh ditanam di Indonesia, kalau tumbuh tidak berbuah. Ternyata tidak, hadirin sekalian. Saudara kami, salah satu pemimpin media di Bengkulu, menanam 2 batang korma di depan kantornya, ternyata tumbuh dan berbuah lebat. Apalagi perut buminya. Indonesia ini dikenal dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ada batu bara terbaik, ada nikel, emas dan sebagainya. Lautnya luas, di dalam laut Indonesia begitu banyak kemanfaatan untuk manusia. Ada ikan-ikan terbaik, ada minyak bumi terbaik, sungai, danaunya luar biasa banyak. Tetapi kenapa kemudian Indonesia jauh daripada kesejahteraan? Kenapa Indonesia yang kaya raya ini harus berhutang ke banyak negara? Jawabannya bukan karena Indonesia kurang fakultas ekonomi, jurusan manajemen, profesor, doktor ekonomi, bukan. Tetapi persoalan utamanya gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Hadirin sekalian, maka insya Allah tanggal 8 2930 nanti akan dibicarakan bagaimana setiap pribadi kita paham bahwasanya masjid musola bukan hanya tanggung jawab pengurus masjid, tapi tanggung jawab umat Islam. Sehingga harapan dari acara itu nanti setiap umat Islam akan bersemangat, berbondong-bondong, bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk memastikan masjid musola betul-betul dicintai dan dimakmurkan. Agar apa? Agar Allah cinta kepada kita, agar Allah cinta kepada Indonesia. Kalau Allah cinta kepada Indonesia, tidak akan mungkinlah laut berubah jadi tsunami. Tidak akan mungkinlah kalau Allah cinta kepada kita, ada bumi yang bergoyang-goyang yang menghancurkan rumah, toko dan sebagainya. Maka hadirin sekalian, penting untuk datang pada tanggal 28, 29, 30 November nanti. Dan di situ juga akan dibicarakan bagaimana pentingnya ini umat bergerak dari satu kampung ke kampung lain, dari satu negara ke negara lain, bukan untuk jualan produk-produk, tetapi untuk mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, alhamdulillah juga insya Allah ya Gubernur Lampung, Gubernur Sumsel, Gubernur Banten dan Gubernur Bengkulu dan juga Gubernur Sumatera Utara, kita ingin betul agar setiap umat Islam sama-sama kita berbondong-bondong datang pada tanggal 28, 29, 30 November nanti. Dan insya Allah selama 3 hari itu Bapak sekalian akan disiapkan makanan-makanan yang insya Allah berkah. Tanda makanan berkah, dimakannya enak, di hati juga enak. Hadirin sekalian, insya Allah disediakan juga di sana kurang lebih 1.500 hektar lahan. Dan di situ sudah disiapkan setiap kebutuhan kita. Apakah kebutuhan untuk mandi dan sebagainya. Dan insya Allah hadirin sekalian di sana juga akan ditutup dengan doa. Doa kita khususkan agar kemudian Indonesia betul-betul menjadi negeri yang diberkahi. Agar setiap umat Islam di seluruh alam betul-betul Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuntum khairul ummah. Keberkahan yang kita inginkan bukan batu berubah menjadi emas. Keberkahan yang kita inginkan bagaimana rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizoh, alim alimah, dai dai abidah. Bagaimana setiap kita ketika meninggalkan dunia yang fana ini, Allah berikan hidayah kekuatan mengucapkan la ilaha illallah.
Rasulullah katakan siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan sempurna, maka surgalah tempatnya. Bapak hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin yang kami perlu sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, anak keturunan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita bukan hanya di dunia yang sementara, tetapi di surga bersama Rasulullah SAW, menjadi raja selama-lamanya, menjadi budak selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.